Halo guys, welcome to my channel. Kenalin dulu, nama gue Rani. Biasa teman-teman gue manggil Rani. Jadi ini video pertama gue. Jadi gue harap kalian bisa maklum kalau gue ngomongnya masih kebanyakan karena gue juga sebenarnya agak grogi banget buat ngomong di sini. Gue pengen sharing sama kalian semua tentang gejala yang gue alami pada saat gue didiagnosa kena kanker kolorektal atau kanker usus besar. Jadi gue pengen kalian tuh lebih aware dan kalian tuh nggak nyuekin penyakit apapun itu di dalam tubuh kalian. Jadi kalau kalian ngerasa sakit, kalian ngerasa ada yang salah sama badan kalian, kalian harus cepet-cepet langsung ke rumah sakit sebelum sakitnya merambat ke penyakit yang lain gitu. Jadi gue mau cerita sedikit gejala yang gue alami. Jadi pertama itu gue diarenya udah lumayan hebat, bisa 10 sampai 15 kali gue bolak-balik kamar mandi selama seminggu. Jadi gue masih mikir ya udahlah diare doang, ya udahlah besok sembuh. Diare doang, besok sembuh. Sampai akhirnya berlalu terlalu sampai akhirnya gue mengalami fase dimana gue merasakan nyeri yang bener-bener banget di bagian belakang. Jadi gejalanya hampir sama kayak wasir sih guys. Jadi kalian tuh kayak susah duduk, kalian tiduran sakit, mau tidur juga nyut-nyutan, kayak linu, ngilu, segala macam tuh sakitnya deh macam-macam, dan itu lumayan sakit banget. Jadi akhirnya gue ke klinik pertama gue didiagnosa kena diare kronis. Akhirnya dikasih obat diare kronis. Seminggu gue minumin obat diare kronis, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Gue juga dikasih antibiotik, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Dan malah makin ada pendarahannya gitu. Akhirnya gue mutusin kayaknya gue harus ke klinik lagi nih. Gue harus minta obat yang lebih paten nih gitu. Gue ke klinik lagi, ke dokter yang beda dong. Di dokter yang beda itu gue didiagnosa kena ambeien atau wasir, karena memang gejalanya sama guys gitu. Akhirnya gue minumin obat wasir selama 3 hari, kok nggak membaik juga gitu. Sakitnya makin parah sampai nggak ketahan, sampai nangis gue saking sakitnya nggak ketahan. Akhirnya gue pergi ke salah satu rumah sakit di Bogor. Gue periksa di sana. Ada dokter bedah juga yang periksa gue. Jadi dokter IGD sama dokter bedah periksa gue. Dan waktu itu karena diare gue udah 3 minggu, gue disaranin buat dirawat. Cuman karena siapa sih guys yang mau dirawat ya kan, gue nggak mau dirawat. Akhirnya gue minta sama dokternya masih bisa nggak kalau berobat jalan aja gitu. Jadi berobat bolak balik dari rumah aja, nggak usah dirawat, karena gue nggak betahan gitu kalau diem di rumah sakit. Akhirnya dikasih sama dokternya. Setelah diperiksa sama dokter bedah, ternyata si benjolannya yang dikira ambeien itu bukan ambeien. Jadi kalau ambeien itu, si benjolannya itu dia lembek. Jadi kalau kita pegang itu dia lembek. Tapi kalau si tumor atau si kanker ini, kalau kita pegang dia keras karena isinya daging gitu. Kecuali kalau ambeien itu isinya bukan daging, itu cairan. Gue nggak paham juga sih itu cairan apa. Pokoknya intinya kalau ambeien itu dipegang lembek, kalau si tumor atau kanker itu dipegang dia keras gitu. Akhirnya gue periksa lebih lanjut lagi, di biopsi lah gue, operasi untuk pengambilan sampel. Jadi si benjolannya itu diambil sampelnya sedikit, dibawa ke laboratorium buat dicek dia itu ganas atau jinak. Kalau jinak kan masih agak tenang lah ya, namanya tumor jinak kalian bisa operasi selesai. Tapi kalau dia mengarah ke kanker, itu tahapan pengobatannya lebih panjang lagi, karena ada yang namanya kemoterapi, ada yang namanya radiasi, dan ada yang namanya operasi juga. Akhirnya gue dibiopsi di rumah sakit itu, dicek, dibawa ke laboratorium, dan ternyata benar dugaan si dokter gue itu kalau ini tuh tumornya tumor ganas, arahnya ke kanker. Dan gue harus menjalani pengobatan yang udah disaranin sama dokternya itu kurang lebih selama 2 tahun ini. Gue harus periksa rutin. Jadi seminggu sekali itu gue kontrol, dan gue juga masih belum tahu tahapan selanjutnya itu mau di kemoterapi dulu atau di radiasi dulu atau di operasi dulu. Jadi buat teman-teman lebih aware lagi sama diri kalian masing-masing. Jadi kalian kalau ngerasain diare yang udah lumayan parah, atau kalian ngerasain kok kayak ada benjolan gitu, atau kalian ngerasa buang air besar kalian berdarah, kalian harus cepet-cepet periksain ke dokter, karena nggak bisa nyepelein yang namanya penyakit. Oke, jadi segitu aja.
cerita gue di video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau sharing juga, bisa langsung komen di bawah di kolom komentar. Jangan lupa di like juga, di share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama kayak gue gitu. Jadi buat semua pengidap penyakit kanker dan tumor atau penyakit apapun itu, kalian harus tetap semangat. Bye bye.